Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya, tentunya di channel Mang Adun. Semoga pioner semua diberikan kesehatan selalu ya, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Kalau ada yang lagi kurang fit, kurang sehat atau lagi sakit, semoga diberikan kesembuhan, amin. Oke, di video kali ini kita akan masuk di sesi badas ya, yaitu bahas dashboard. Walaupun ya di dashboard yang kemarin kelewat ya. Tapi ya ntar lah, masih ada, tenang aja, di dashboard minepi.com kita masuk ada masih ya, itu dashboard yang kemarin. Apa akan diupdate Mang? Lihat ntar aja, nggak tahu Mang Adunnya. Pengennya sih update, cuman ya kemarin baru sempet yang sesi lestari ya. Oke. Jadi Mang Adun tertarik sama pembahasan dashboard dari Picor Team yang sekarang ini ya. Itu kita akan coba terjemahkan sama-sama seperti biasa, menelaah satu dua kata atau perkata sekaligus ya. Ada apa yang disampaikan oleh Picor Team? Menjadi validator QC, terus bantu orang lain QC, dapatkan hadiah dalam Pi. Berarti sudah mulai ngomongin ya. Hadiahnya waktu itu kan apa namanya, ada yang nanya Mang, gimana validator hadiahnya. Ini juga Kortim baru ngomongin itu kan, tapi belum disebutkan berapanya ya. Oke, resminya dari Picor Team seperti itu. Jadi di sini Picor Team 11 Oktober jam setengah 10 malam ya. Seiring mendekatnya tenggat masa tenggang, dibutuhkan lebih banyak validator QC untuk menangani masuknya permintaan QC baru-baru ini. Oh, berarti banyak banget nih ya yang soal QC itu, apakah yang pengajuan ulang atau yang setelah verifikasi wajah, kan seperti itu. Jadi sampai katanya dibutuhkan lebih banyak validator QC untuk menangani masuknya permintaan QC baru-baru ini. Atau seperti biasa, Mengadun ada sisi lain ya tafsir dari ini, yaitu tidak secara langsung Picor Team menegaskan supaya bagi pioners yang validator QC-nya tentatif nih atau nggak bisa jadi validator ya, itu ya, jadi diminta sama Picor Team menjadi validator QC atau menyelesaikan validator QC-nya atau QC validator yang tentatif. Oke, membantu mengurangi waktu tunggu bagi pelopor yang menunggu verifikasi ya, seperti itu ya. Jadi kita kan yang udah liveness verifikasi wajah ya, kalau misalkan lebih banyak lagi validator ya, itu jadi ya tentunya akan dengan cepat ya, itu jadi disetujui bisa jadi validator lagi atau QC-nya dinyatakan lulus seperti itu. Terus yang menunggu verifikasi dan meningkatkan proses QC agar jaringan dapat mencapai tujuan jaringan terbuka, ketersediaan, keakuratan dan tanggung jawab kerja validator yang melimpah sangatlah penting. Oke, yang melimpah tuh di situ maksudnya kalau validatornya banyak, itu dikatakan sama Picor Team sangatlah penting. Bergabunglah untuk menjadi validator QC dan terima Pi atas kerja Anda yang baik dan akurat. Berkali-kali ya Picor Team ini di sini menyebutkan adanya diksi akurat seperti itu, yaitu karena tidak mudah ya gitu. Oke, kita masuk ke learn more ya, atau baca selengkapnya di ruang cinta minepi.com nya Picor Team. Ini love nya masih kosong, bisa kita lihat ya. Kalau Bang Adun setelah tekan tanda love jadi banyak berapa? Baru 5.000. Coba tekan lagi, masih ya. Ini kayaknya ada apa ini? Kok semakin kurang yang masuk ke sini? Kemarin kita sampai 13 ribuan ya pioners kalau nggak salah, atau banyak yang belum mendapatkan update. Masa sih? Harusnya kan kalau dashboard mah ya rata ya gitu loh, dashboard satu dashboard semua itu, tapi kok banyak yang nggak masuk ke sini nih, ada apa ini ya? Oke, kita baca ya, karena ini juga Mang Adun udah sempat sekilas baca, terbilang singkat ya, tapi
Mang Adun perhatikan di sini core team sangat jelas ya, memperjelas, tapi tetap ada hal-hal yang perlu pioner tahu ya. Di sini kita bisa baca langsung. Oke, di sini itu solusi KYC asli. Nah, dari kalimat pembuka P-Core Team itu, solusi KYC asli Penfolk sangatlah penting untuk mematuhi peraturan dan memastikan bahwa semua pioner adalah individu sungguhan atau orang nyata ya. Di situ solusi KYC asli. Jadi karena memang yang berarti ya, kita itu butuh KYC itu benar-benar itu harus ya. Karena apa? Karena penting. Kalau mau gabung sama P-Network ya harus KYC gitu. Kalau nggak KYC ya nggak bisa gabung ya. Itu yang menjaga integritas ekosistem ya, dengan masuknya permintaan KYC baru-baru ini setelah masa tenggang dan tenggat waktunya, lebih banyak validator diperlukan untuk membantu mengurangi waktu tunggu bagi pioner yang menunggu verifikasi dan meningkatkan proses KYC. Oke. Setelah Anda berhasil menyelesaikan KYC, bantu KYC bergerak maju menuju sasaran jaringan terbuka dengan menjadi validator KYC yang bertanggung jawab untuk negara dan wilayah Anda. Oke, dan menggunakan rekan-rekan pioner Anda untuk menyelesaikan KYC dan bermigrasi ke mainnet. Di sini ada istilah yang core team sebutkan gitu, menggunakan rekan-rekan pioner Anda untuk menyelesaikan KYC dan bermigrasi ke mainnet. Artinya mungkin ini masuk di tim referral ya. Jadi kita mengundang ya, maksudnya di sini untuk negara dan wilayah Anda, dan mengundang rekan-rekan pioner Anda untuk menyelesaikan KYC itu ya. Misalkan ayo Kopdar sini gitu kan, kita bantu nih yang seperti apa masalah KYC-nya kan, seperti itu ya. Oke, jadi di sini kecepatan. Nah, ini yang sering ya disampaikan oleh Dorisin dan ternyata betul disampaikan langsung juga oleh P-Core Team. Ya, ini yang tadi mau dikatakan pioner juga harus tahu. Sekali lagi di sini P-Core Team menegaskan atau menyampaikan ya, kecepatan dan hasil kemajuan KYC dan migrasi suatu wilayah tergantung pada ketersediaan, keakuratan dan kerja keras para validator manusia yang dihimpun secara massal. Bergabunglah untuk mempercepat proses KYC dan migrasi di wilayah Anda dan terima pay atas kerja keras Anda. Jelas ya di sini. Dulu kan nggak dulu sih, kemarin-kemarin juga sering ya pioners tuh dengar Mang Adun menyampaikan ya, kata Dorisin memang seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang KYC-nya belum lulus, migrasinya masih pending, lah di sini disampaikan langsung. Ini maaf ya, mungkin kalau misalkan waktu itu Mang Adun atas namakan disampaikan oleh Dorisin, bolehlah pionir tidak percaya. Oke, tapi kalau sudah core team yang bilang itu ya silahkan, mau percaya silahkan, nggak percaya masa gitu. Core team yang bilang kecepatan dan hasil kemajuan KYC dan migrasi suatu wilayah bergantung pada ketersediaan, keakuratan dan kerja keras para validator. Oke, jelas ya. Jadi kalau misalkan tergantung pada validator, jadi maksudnya gini, core team itu tidak menyebutkan banyaknya validator, tapi jelas di sini ada lagi-lagi disebutkan keakuratan. Banyak validator, banyak pioner yang menjadi validator juga buat apa? Kalau misalkan ya maaf ya, Mang Adun percaya kalau sama pioner sejati, tapi ada loh gitu ya yang kalau misalkan ketika masuk ke kolom validator itu asal ketuk ya, atau asal menyetujui, seperti itu yang menjadi akan menghambat ya. Jadi kalau misalkan semakin banyak validator di wilayah gitu kan, di sini kan core team yang menyebutkan di suatu wilayah, oke, nah itu akan lebih cepat KYC, nanti lulus ke migrasi gitu kan, migrasi juga lulus juga
seperti itu ya. Ini core team yang ngomong, walaupun ya migrasi di suatu wilayah QSC dan migrasi di suatu wilayah itu kan kita tahu jarang Mang Adun juga dapat orang Indonesia asli. Banyaknya ya mungkin suatu wilayah di sini core team, makanya kenapa tidak menyebutkan di suatu negara? Ya karena mungkin yang core team maksud suatu wilayah, contoh ya, kita kan berada di bagian Asia. Oke, nah wilayah Asia misalkan, cuman core team tidak menyebutkan. Kenapa? Kalau misalkan di suatu wilayah, Mang Adun Karawang, Rengas Dengklok, Indonesia, Jawa Barat, kan itu. Kalau cuman hanya satu provinsi atau satu negara wilayah yang core team maksud, otomatis validator ya atau kita yang menjadi validator itu akan lebih banyak menyetujui orang-orang yang di sekitar kita aja. Gitu loh. Kalau wilayah yang core team maksud itu negara atau provinsi, tapi core team dengan jelas menyatakan ini wilayah. Dan asumsi Mang Adun ya untuk sementara ini ya, namanya asumsi nggak apa-apa kan ya, karena kita Mang Adun juga pernah itu banyak banget ya yang di luar Indonesia, bahkan nyaris tidak ada yang di Indonesia. Itu mungkin maksudnya Asia banyak ya, ada Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara, seperti itu. Jadi wilayah yang core team maksud di situ adalah wilayah Asia, bukan Indonesia ya, yaitu. Oke. Terus kita lanjut ya. Di sini yang penting apa nih, ada waduh, ini core team dari tadi ngomong penting-penting terus nih. Pastikan untuk memprioritaskan akurasi saat bekerja sebagai validator. Aduh, akurasi lagi, akurat lagi. Ini kayaknya ya gitu, saking banyaknya gitu kan pioner yang salah ketika memvalidasi gitu, memvalidasi pioner lain gitu. Ini core team menyampaikan ya, jadi Mang Adun juga ya perantara lah informasi file ya dari core team menyampaikan itu yang penting pastikan untuk memprioritaskan akurasi saat bekerja sebagai validator. Jumlah pekerjaan yang diberikan kepada validator berhubungan positif dengan kinerja validator sebelumnya yang baik. Oke, sistem memperlambat penugasan atau bahkan menghentikan sementara status validator secara otomatis jika lebih banyak ketidakakuratan muncul. Tetapi kinerja yang baik akan menghasilkan lebih banyak penugasan. Jumlah pekerjaan yang diberikan didasarkan pada kualitas bukan hanya kuantitas. Jadi meskipun Anda telah membuat kesalahan di masa lalu, pekerjaan yang konsisten dan akurat akan membangun kembali posisi Anda dan meningkatkan beban kerja Anda. Oke, ini di sini ya sebenarnya itu ketika Mang Adun tadi udah baca sekilas siang kalau nggak salah ya, core team tuh menyampaikan secara langsung ya, ini yang sebetulnya kita tunggu-tunggu gitu loh, penjelasan langsung dari core team saat di situ sistem diperlambat penugasannya atau bahkan diberhentikan sementara atau QSC tentatif validator ya itu. Jadi ya secara otomatis katanya itu jika lebih banyak ketidakakuratan muncul. Yang jadi Mang Adun peranyakan di sini, kenapa sih core team nggak ngebahas solusinya, hanya baru sekedar memberitahu bahwasanya yang seperti itu QSC yang validator tentatif itu karena ketidakakuratan yang lebih banyak ya muncul seperti itu. Tetapi kinerja yang baik akan menghasilkan lebih banyak penugasan. Ini udah ya tadi. Oke, Mang Adun nunggu sebenarnya ya. Oke, kita lanjut di paragraf berikutnya. Selain itu, jika Anda baru saja kehilangan status validasi, periksa kembali di aplikasi QSC dan status Anda mungkin akan dipulihkan. Mungkin loh ya, tapi sudah banyak tuh kemarin-kemarin pioner yang udah dipulihkan gitu. Cuman Mang Adun belum. Penerapan algoritma baru, ada penerapan algoritma baru nih ya, yang sering kami lakukan dapat mempengaruhi beberapa status
status validator dan penerapan selanjutnya berpotensi memulihkannya. Nah, di sini harapan besar ya, ada Kortim memberikan harapan besar. Jadi Mang ulangi supaya lebih jelas. Ini yang apa dimaksud perkata itu ya. Nih, ini penting. Penerapan algoritma baru yang kemarin ya, yang sering kami lakukan dapat mempengaruhi beberapa status validator, termasuk ya yang pioner status validator KYC-nya itu tentatif. Nah, terus Kortim melanjutkan, dan penerapan selanjutnya berpotensi memulihkannya. Artinya akan ada algoritma yang diterapkan oleh Kortim di berikutnya atau selanjutnya, itu berpotensi memulihkannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya, itu. Oke, kita lanjutkan. Jika Anda seorang validator, nah ini bagi yang KYC-nya validatornya tentatif, nah sabar ya, ini Kortim pengen bahas yang jadi validator sudah ya. Jadi kata Kortim, jika Anda seorang validator, pertahankan keakuratan dan kontribusi Anda. Jika tidak, sekaranglah saatnya untuk maju, mendukung komunitas dan membantu PAI maju menuju open network sambil menghasilkan lebih banyak PAI melalui pekerjaan validasi Anda. Oke, selesai ya. Di sini PAI network bermaksud ya seperti biasa ya, yang ini mah beralih ke open network pada tahun 2024. Ini sudah berulang kali Kortim sampaikan, tapi tetap aja ada yang masih nanya. Nggak apa-apa ya, mungkin ketinggalan informasi beliau. Oke, dan di sini ada ya, di sini ya, mungkin nanti Mang Adun bahas. Tapi jujur Mang Adun, mungkin pioner ada yang bertanya-tanya ya. Tadi Mang Adun sempat itu menemukan inti dari badas ini, yaitu kenapa Kortim hanya baru ya, hanya baru gitu loh memperjelas teori-teorinya, penyebab-penyebabnya, akibat-akibatnya, tapi belum menjelaskan bagaimana caranya supaya gitu loh status validator KYC tentatif kita itu pulih kembali. Di sini tidak disertakan, padahal ini yang makin tunggu-tunggu, pengumuman resmi dari Kortim soal status KYC validator ya, yang diberhentikan sementara gitu. Nggak ada di sini Kortim menyebutkan apakah ya misalkan ini mah, kalau misalkan Kortim menyebutkan buat pioner yang barangkali status sistem diberhentikan sementara, validatornya menjadi KYC tentatif seperti itu ya, diharapkan untuk perbarui sandi. Nggak ada ya, bingung Adun. Tapi ya banyak pioner yang berhasil, tapi tidak sedikit juga ya itu pioner yang tidak melakukan apa-apa kembali. Entahlah ya, ini Mang Adun masih tetap nunggu ya. Mang Adun baru berapa kali, 3 kali kalau nggak salah verifikasi wajah itu. Mang Adun masih nunggu sampai ke 5 kali kata moderator ya. Oke, cukup jelas lah ya. Silakan bagi pioner yang ingin menambahkan soal ini ya, atau ada yang mau bertanya silahkan ya, kalau sempat nanti Mang Adun jawab. Dan banyak banget ya pioner ini yang bisa dikatakan itu yang sudah bertanya nggak ada kabar lagi. Nanti akan Mang Adun buatkan videonya, solusinya bagaimana ya, untuk memecahkan ketika ada pioner yang bertanya gitu nggak ada jawaban, nggak ada, Mang Adun bukan mengharapkan jawaban misalkan oke Mang terima kasih, bukan ya, maksudnya dibaca, minimal itu dibaca, ada notifikasi masuk misalkan ke HP pioners, yaitu bahwasanya ini tuh masuk. Karena setiap notifikasi baik itu yang komentar atau membalas komentar masuk di Mang Adun gitu loh ya. Jadi Mang Adun tahu bagi pioner yang misalkan nih ya udah dibalas tapi ini udah dibaca belum ya. Mang Adun kan bukan berarti bukan berarti Mang Adun nggak mau balas. Kenapa Mang Adun balas tuh di sesi lestari biar sekalian, karena kalau misalkan Mang Adun balas ya, ini tambahan aja ya, anggap ya kita sambil ngopi santai. Kalau Mang Adun balas tuh banyaknya itu bukan nggak direspon, intinya Mang Adun jadi bertanya-tanya ini dibaca atau enggak balasan Mang Adun gitu kan.
itu ya. Tidak apa-apa sih sebetulnya, cuman kan sangat disayangkan yang seharusnya pertanyaan-pertanyaan itu menjadi poin penting atau pengetahuan bagi pionir yang lain itu, ini jadi hilang begitu saja ketika sudah mengadun jawab. Oke, nanti akan mengadun buatkan videonya, tapi nanti ya. Terima kasih buat semuanya yang stay selalu di channel Mengadun ya. Sekali lagi, ini Badas kali ini core team dengan jelas menyebutkan sebab akibat QC dari validator tentatif itu ya. Jadi sebab akibatnya, tapi tidak disebutkan bagaimana caranya untuk kembali menjadi validator. Seperti itu ya. Karena apa? Karena di sini ya kayak kecepatan dan hasil kemajuan QC dan migrasi satu layer bergantung pada ketersediaan kalkulatan dan kerja keras para validator. Terus yang ini yang penting pastikan untuk memproteskan akurasi ya kan. Itu aja. Selain itu, jika Anda baru saja kehilangan status verifikasi, periksa kembali aplikasi QC dan status Anda mungkin akan dipulihkan. Nah, ini malah diberikan harapan ya. Ya, gak apa-apa ya, core team yang memberikan harapan, mudah-mudahan harapan itu sesuai dengan kenyataan yang Tuhan berikan. Amin. Oke, ya. Jadi sampai di sini dulu aja. Semoga bermanfaat videonya. Mengadun pamit undur diri dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi penepok yang berikut-berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye.